Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baik, untuk hari ini kita akan baca dari surat 1 Timotius. 1 Timotius pasal 3 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius pasal 3 ayat 9 sampai 10. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini saya bukan bermaksud mengajak kita berbicara tentang janda atau penerimaan janda. Saya ambil bagian ini adalah tentang ayat 10 bahwa orang ini atau yang didaftar adalah orang yang seperti apa gitu loh. Nah, di sana kan ada berbicara tentang mencuci kaki saudaranya. Nah, saudara, di Yohanes pasal 13 ayat 14, Tuhan Yesus juga berkata, "Aku yang menjadi rabi mencuci kaki kamu, seharusnya kamu pun saling mencuci kaki." Nah, perhatikan, yang saya mau bicarakan adalah tentang cuci kaki atau mencuci kaki. Saya pernah melihat ya, bahkan mengalami ya, jadi ikut sebuah seminar, lalu di dalam seminar itu ada acara saling cuci kaki, dan betul saudara, saling begitu terharu gitu ya. Saya masih ingat saya mencuci kaki beberapa rekan dan mereka nangis-nangis ya, menangis, terharu dan begitu ya. Dan di agama lain sebetulnya juga ada acara cuci kaki ya, Katolik ya. Setiap tahun Paus akan mencuci kaki dari istilahnya bishop-bishop yang lain. Tapi jangan lupa saudara, sebetulnya dari kehidupan biasa mencuci kaki itu sering dilakukan. Kalau di Tiongkok ya, sebelum tidur itu sering ya, kaki itu direndam air panas lalu dicuci baru tidur ya, pao jiao ya. Nah, sering kita melihat ya dalam acara-acara ini ya, setahun sekali kalau di kampung-kampung itu dibuatlah istilahnya dipamerkan bahwa anak datang dengan hormat mencuci kaki orang tuanya dan sebagainya, seakan-akan begitu mengharukan dan apa. Bukan saudara. Yang saya mau menekankan di sini, waktu Tuhan Yesus berkata, "Kalau aku jadi guru, mencuci kaki kamu dan kamu perlu saling mencuci kaki." Bukan sesuatu yang upacara khusus atau bukan. Demikian juga yang di Timotius tadi, bahwa dia sebagai janda, dia melakukan perbuatan baik atau dia hidup baik, yang suka menolong orang, dan salah satu adalah mencuci kaki. Apa artinya saudara? Baik Tuhan Yesus maupun Paulus menekankan sebuah pola hidup. Nah, Yesus bilang, "Aku jadi guru, kamu mesti seperti aku loh, cuci kaki." Artinya sebuah pola hidup yang Yesus kasih kita contoh, tapi bukan bersifat lama-lama sekali atau sebuah upacara. No. Yang dimaksud adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita ini kepada sesama kita itu sangat natural atau sangat alamiah. Kita itu mau melakukan hal yang kelihatannya rendah, biasa,
Karena sifat kita yang menghormati, mengasihi, menyayangi, seperti Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi manusia. Sehingga dia mencuci kaki kayak di rumah cuci piring kayak apa, itu kelihatannya bukan sesuatu perbuatan yang heboh gitu loh. Ya kan? Maka jangan dibuat upacara tahun sekali kalau ada seminar. Itu heboh, bukan. Tapi seperti tiap hari hidup, lakukanlah itu. Yang dimaksud cuci kaki bukan cuci kaki tok gitu loh. Tapi begitu kita bukan merendah, saudara, bukan merendah. Kita memang seperti itu. Kita kepada sesama itu kita tidak sombong, kita tidak merasa lebih tinggi, lebih suci, lebih atau lebih terhormat, lebih hebat. Tapi kita apa adanya, kita lakukan semua itu, ya. Kalau adalah hal-hal yang kelihatannya terhormat dengan cuci piring itu, kita lakukan sama, karena kita anggap itulah sebuah hal yang kita lakukan kepada sesama atau sebagai tanda mengasihi, sebagai tanda hidup kita itu di mana Kristus terhidup dalam diri kita seperti itu. Jadi Yesus mau, kalau aku seperti ini hidupnya, kamu juga hidup seperti itu. Nah, bukan cuci kaki heboh-heboh, upacara dibuat kayak ada ibadahnya, ada apanya, lalu kalau saya ingat acara itu, ngapain begitu ya? Yang benar adalah kalau di rumah kayak di Tiongkok ya, papa mama kita yang sudah tua, mereka mau tidur, kita tiap hari, tiap waktu cuci kakinya biar dia bisa tidur. Itulah maksudnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang saya mau tekankan adalah baik di Tuhan Yesus maupun Paulus mengajarkan sama bahwa kita ini sebagai orang percaya meneladani Tuhan Yesus, melakukan semua itu bukan sepertinya heboh gitu loh. Kita ini pergi melakukan, ya, kayak kayak seorang bos besar tiba-tiba pergi ikut kerja bakti, gali got di kampung-kampung atau di Jakarta sini, gali got gitu. Wow, enggak. Maksud Tuhan Yesus, walaupun dia bos besar, dia menggali got itu biasa, sebagai sebuah tanda bahwa inilah yang Yesus mau. Enggak kayak dibuat-buat heboh dan apa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau kita dalam hidup kita saling mencuci kaki, atau artinya kita ini begitu saling mengasihi, begitu saling menghormati, tidak sepertinya malah seakan-akan kalau kita cuci kaki itu kita menjadi lebih hebat, kita seakan-akan lebih merendahkan diri. Enggak, itu biasa saja. Cuci piring, cuci baju, cuci apa, biasa sebagai sebuah ungkapan, ya, diri kita mengasihi, diri kita memang hidup sebagaimana adanya. Ya, Tuhan tolong kita, ya. Saya pikir di Alkitab ada banyak pelajaran yang penting, tapi kadang-kadang kita anggap ya itu sebagai sebuah acara yang gitu ya, diadakan setahun sekali kalau ada acara khusus. Enggak, sebetulnya tiap hari kita lakukan dengan sukacita sebagai sesuatu yang normal, biasa dalam hidup ini, kepada orang yang kita kasihi, kepada sesama, tanpa kita buat menjadi sebuah acara khusus. Amin, saudara. Tuhan tolong kita. Mungkin saat ini ada yang perlu kita bantu, orang yang sedang sakit, ya. Apalagi kemarin itu orang lagi mengatakan karena kena COVID, mereka ya harus diasingkan, ya. Kita bantu mereka, enggak seperti apa, kasih aja, ya, bantu seperti itu, ya. Jadi isolasi, mereka butuh bantuan, kita pergi, enggak
nggak perlu buat apa seperti sebuah acara heboh apa, enggak. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dapat pelajaran bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau aku sebagai rabi mencuci kakimu, harusnya engkau saling mencuci kaki. Dan Paulus juga mengatakan, kalau orang ini, janda ini yang tiap hari atau sering mencuci kaki saudaranya, artinya Tuhan sedang mengajarkan bahwa tentang mencuci kaki adalah sebuah perbuatan kelihatannya hina, kelihatannya rendah, seperti cuci baju, cuci piring, cuci WC dan apa. Ada kadang dibuat sebagai sebuah acara justru kayak meninggikan orang yang melakukan. Tuhan Yesus bilang itu bukan maksudnya. Kalau Tuhan Yesus mau melakukan seperti itu, kami sebagai orang percaya juga melakukan sebagai tanda bahwa seperti Tuhan Yesus, dia mau melakukan segala sesuatu, mengasihi, menolong. Ya Tuhan, terlebih di tengah pandemi ini, kalau perlu kami harus menolong orang yang mungkin isolasi dan apalah kami lakukan tanpa seperti menjadi sombong atau apa, tapi kami lakukan karena mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.